kamu. Pro 2 FM. Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ada aku Iren Amora, seneng banget rasanya. Dan sore ini seperti biasa kamu juga bisa mendengarkan melalui streaming ya di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan sore ini kita bakal ngobrol nih ya, seru pastinya nih karena ngomongin yang namanya cuan. Pasti kalau udah cuan nomor satu ya. Tapi ini juga mungkin bisa menjadi inspirasi juga untuk teman Pro 2 yang bingung juga mau kemana sih, mau bikin usaha apa dan lain sebagainya. Coba kita tanya ya. Nah, kita bakal ngobrol bareng Kakak Ketut Ermawati yang membahas tekan angka kemiskinan, book selling solusinya. Kita langsung aja sapa ya. Selamat sore Kak Erma. Selamat sore Kak Iren. Asik, kabar baik. Pokoknya udah senyum-senyum, sumringah. Pasti kabarnya baik ya. Astungkare. Bisnis lancar. Astungkare. Makanya udah sekarang mau berbagi di sini ya. Tapi ngomongin tentang Kak Erma ini selaku owner ya teman Pro 2, tentunya yang berkecimpung dalam beberapa bisnis gitu ya. Tentunya kita mau tanya dulu nih, apa yang pertama bikin bisnis yang mana dulu nih Kak Erma? Yang pertama itu Yasira, Ude Yasira. Itu apa, sembako? Bukan. Apa? Itu Ude Yasira itu bergerak di bidang sarana prasarana sekolah dan kantor. Terus yang kedua ada Ude Valen, itu juga bergerak di bidang mobiler sama termasuk alat kantor juga. Terus yang ketiga ada Udi Advalas, itu juga bergerak di bidang perelasan. Oh, ada las juga ya. Berarti tiga bisnis. Iya, ya mudah-mudahan doain nanti bisa ke fashion lagi. Oh, ada mau fashion lagi. Ini baru merintis sih. Tahun ini? Astungkare berjalan. Kalau enggak tahun ini mungkin 2025 awal. Oke, Astungkare ya, kita doakan ya. Berarti tahun berapa nih sudah mulai ini? 2009? Untuk Ude Yasiranya tahun 2009 udah berjalan. Kalau untuk Ude Valennya itu sekitar 2014-15. Oh, baru, oke.
Terus untuk UD Atpalasnya sekitar setelah COVID ya 2019 2020. Oke. Ya. Tapi ini Kak Erma, apa sih yang pada saat itu terbenak dalam pikirannya Kak Erma awal mula sampai bikin bisnis yang menjual atau menyediakan sarana prasarana sekolah ini nih? Apa yang terbenak pada saat itu? Mungkin terbenaknya dalam waktu itu saya mungkin karena dari awal bekerja pernah bergabung dengan Yasira juga namanya, tapi itu punya orang lain dari Surabaya ownernya. Terus karena lama-kelamaan saya juga mikirin mungkin nanti kalau saya dulu kerja sama orang kan harus ada aturan, mengikuti aturan perusahaan, yaitu setiap bulan, setiap akhir tahun itu kita ada rapat di pusat dan keliling Indonesia karena Yasira itu ada di seluruh Indonesia. Terus jadinya karena bos saya tuh orangnya baik sekali sih ya. Dia yang mengajurkan saya untuk kalau punya modal sendiri bisa buka sendiri dengan dia mensupplier barang ke kita gitu langsung. Akhirnya setelah saya pikir-pikir sebelum saya menikah, nanti seandainya saya menikah waktu itu alangkah baiknya kalau punya sendiri kan, seperti itu kita bisa kerja dari rumah. Karena yang bekerja di kantor juga ada, yang di lapangan juga sudah ada kan, bisa bekerja dari rumah, jadi kita lebih banyak punya waktu untuk keluarga gitu, terutama untuk keluarga untuk menyambut beraya juga, terus niatnya juga kan bisa gitu. Kalau kerja sama orang lain kan nggak mungkin kita, apalagi kita orang Bali kan nggak mungkin bisa libur terus kan gitu ya. Gitu Kak, itu sih. Terus akhirnya 2009 saya memutuskan 2008 saya memutuskan resign dari Surabaya, terus akhirnya mendirikan Yasira Singaraja. Oke, itu asalnya ya, awalnya bagaimana mendirikan. Jadi awalnya dulu memang bekerja di bisnis yang sama, kemudian bos menganjurkan udah kalau punya modal nggak apa-apa, nanti kita yang supply, yang penting kan bukan di Surabaya gitu. Kebetulan mbaknya asalnya dari Buleleng, ya udah deh, kebetulan ada rezeki ya, kemudian bikin di sini 2009. Oke, sejauh ini ya Mbok ya, berjalannya ini kan awal pasti bakal susah banget ya merintis ya 2009, sedangkan di Buleleng sendiri kemudian sudah ada juga mungkin ya pada saat itu udah ada yang bisnis segini. Tapi enggak sebanyak sekarang. Oh, enggak sebanyak sekarang. Saat itu awal-awal mula merintis kendalanya apa sih Mbok? Kalau saya awal-awal merintis jujur ya, terakhir saya kerja sama orang Surabaya, mantan bos saya itu jabatan saya adalah kepala cabang untuk Bali, Lombok dan Sumbawa. Kebetulan waktu itu sih saya untuk produksi dikasih sistem pinjam dulu. Kalau sekarang enggak boleh. Pinjam dulu, terus nanti setelah barang itu laku baru bisa kembalikan boleh ya. Termasuk juga saat itu saya belum punya tempat kan, masih kontrak, termasuk kontrakan pun dibayarin dulu sama bosnya 1 tahun. Iya. Gitu. Akhirnya berjalan selama 6 bulan. Sebenarnya saya yang bisanya tuh, yang tahu pasarnya tuh saya sebenarnya sih di Denpasar sama Tabanan Kak. Cuman waktu pas baru pulang ke Singaraja belum tahu perkembangan sekolah di Singaraja tuh kan belum tahu. Terus akhirnya belajar bisa masuk maksimal, bisa yang pasti bisalah mengembalikan modal dulu ke bosnya, terus jalan ya terus sampai saat ini Astungkare jalan. Sekarang udah banyak pelanggannya ya. Iya, Astungkare customer lebih banyak, rekanannya lebih banyak sekarang. Ya 80% lah untuk Kabupaten Buleleng. Wow, jadi ini rekanan sekolah, terus apa kantor? Sekolah, kantor desa Kak. Kantor desa, ya. Jadi seperti itu perjalanannya nih teman Perdua, bagaimana sebenarnya ada ide kemudian tercetus Astungkare jalannya mulus karena ada yang modalin dulu boleh ya, kemudian bisnisnya jalan, kemudian baru bisa mengembalikan
dan sampai sekarang. Nah, untuk semuanya nih yang seperti biasa punya pertanyaan, jangan lupa kirim aja ke WhatsApp di 0811399154 atau juga seperti biasa di RRI ya, digital, buka aja aplikasinya, cari tanda pesan ya. Kemudian klik aja tulis di kolom komentar tersebut di live chat RRI Digital. Kemudian bisa juga melalui live ya, live chat YouTube channel RRI Singaraja. Gratis adalah buku karya Ayusa dari Bali yang terbit di tahun 2016. Menghadirkan kisah yang memikat tentang perjalanan seorang guru bernama Ayu dan 7 anak siswanya di pedalaman Papua. Penulis dengan apik menggambarkan kehidupan mereka yang penuh semangat, kesederhanaan, dan kerjasama. Kisah dimulai dengan pengenalan karakter utama, Guru Ayu, dan ke-7 muridnya yang memiliki mimpi besar meski dihadapkan pada keterbatasan dan tantangan di desa alang-alang. Setiap karakter anak diwarnai dengan keunikan dan semangat belajar yang menginspirasi. Dari Salomo yang penuh semangat, hingga Dahlia yang berani dan Nelson yang tak pernah menyerah. Setiap anak memberikan pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini tidak hanya mengisahkan perjalanan belajar di sekolah, tetapi juga menghadirkan tradisi dan kehidupan sehari-hari masyarakat Papua dengan indah. Tradisi bakar batu, pembuatan pohon Natal dari ranting, hingga makna tanda tangan, semuanya dijelaskan dengan detail yang memukau. Keunggulan buku ini terletak pada pesan-pesan inspiratif yang disampaikan dengan sederhana namun dalam. Pembaca diajak untuk menghargai kehidupan, memupuk mimpi besar, dan belajar dari semangat dan kerja anak-anak di desa alang-alang. Bahasa yang digunakan pengarang mudah dipahami, membuat pesan-pesan dalam buku mudah tersampaikan kepada pembaca. Meski begitu, ada kelemahan kecil pada desainer cover dan kualitas kertas yang digunakan. Tapi kekurangan ini tidak mengurangi daya tarik isi buku yang begitu menginspirasi. Secara keseluruhan, buku Mimpi Itu Gratis layak menjadi bacaan bagi siapa saja yang ingin terinspirasi oleh semangat, keberanian, dan mimpi-mimpi besar anak-anak Papua. Buku ini memberikan motivasi bagi pembaca untuk mengejar mimpi dan menghargai setiap warna kehidupan. Bacaan yang mengasyikkan, menyentuh, dan penuh inspirasi, buku ini menjadi sumber motivasi untuk meraih impian dan menghargai kehidupan dalam segala warnanya. Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Masih bareng aku Irena Amora dan juga masih bareng Kak Irma ya untuk bahas terkait dengan seperti apa sih perjalanan bisnisnya begitu dari 2009 yang berkecimpung dalam dunia ya sarana prasarana sekolah, kantor juga. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk mungkin di live chat era digital juga ada, di YouTube juga sudah ada. Kita ke WhatsApp dulu ya teman Pro 2 karena mau kasih baca dulu dari Santi yang ada di Sambangan. Kak Irma, dari 2009 ceritain dong seperti apa perjalanannya sampai sekarang. Sekarang udah ada berapa pegawai katanya. Nah, gimana nih Kak Irma? Dulu awalnya sendirian dulu. Waktu itu belum nikah ya katanya? Belum. Oke, awalnya sendirian apa sama siapa dulu nih? Sendiri dulu. Sendiri dulu, bener-bener sendiri? Bener-bener sendiri. Oke, terus? Setelah beberapa bulan jalan, akhirnya karena sudah lumayan ada customer kan, akhirnya buka lowongan, ada 2 sampai 3 orang untuk ikut gabung. Akhirnya berempat sama pegawainya 3 itu ya, saya berempat membangun itu dari 2009. Oke, ya. Jadi awalnya dulu sendiri, terus ada yang 3 orang yang lamar. Iya. Itu di tahun berapa, Mbak? Itu di tahun 2009, di 6 bulan setelah jalan perusahaan. Oh, 6 bulan udah bisa gini rekrut pegawai. Wow, oke. Karena waktu itu lumayan Kak, customer banyak, karena itu waktu itu masih perkenalan, karena waktu itu sih zamannya itu tahunnya itu belum ada rekanan-rekanan yang banyak seperti sekarang kan, masih jarang. Jadi
ya lumayan lah kita bisa 6 bulan itu bisa rekrut 3 orang, akhirnya kerja sampai sekarang pun masih yang saya rekrut terus masih satu ikut saya. Oke, ya. Sampai sekarang udah ada 11 orang. Termasuk ada admin 2 sama admin 2 sama sopir 1. Oke, sudah termasuk admin. Pokoknya ada 11 ya. Oke. Ya. Udah 11 ya. Santi yang tadi nanya, mudah-mudahan udah didengar. Ada pertanyaan nih, apa suka dukanya membangun bisnis seperti ini katanya. Suka dukanya, Kak. Pasti banyak dong. Iya, lumayan banyak ya. Sukanya cuan. Ya, kalau sukanya cuan emang Iya. Terus kalau dukanya tuh mungkin Apa? banyak ya. Biarpun dulu pesaingnya sedikit, cuman kita untuk pengadaan di sekolah itu susah dulunya. Kenapa nih susahnya? Susahnya itu karena apa ya? Belum Jadi, dapat kepercayaan gitu. Belum dapat kepercayaan, terus kita belum punya nama. Iya. Belum familiar gitulah di dunia pendidikan Kabupaten Buleleng. Kalau apa namanya? Susahnya itu karena dulu sekolah tuh enggak bisa belanja banyak. Karena belum memakai dana BOS, karena masih dana komite dulu berapa sih gitu. Iya. Cuman dukanya itu terus ada ya biasalah kalau usaha tuh pasang surutnya itu ada. Terus ya kita kalau memang lagi down ya kita harus bangkit lagi gitu. Terus kalau sukanya mungkin bisa merekrut banyak orang, mempekerjakan banyak orang, terus ya cuannya ya terus banyak mengenal orang, terus dapat pembelajaran lebih banyak, kuliah tanpa bayar, jadinya kita bisa belajar dari yang kita temui kan ada perbekal, ada kepala sekolah sama bendahara, otomatis itu orang-orang yang berpendidikan kan, jadi kita sukanya yaitu dapat pengalaman, dapat cuan, terus dapat pelajaran-pelajaran yang sangat berharga sih untuk membangun lebih baik lagi Yasira. Oke. Jadi itu ya. Nah, tapi ngomongin tadi nih Kak, masalah kepercayaan untuk di sekolah-sekolah ataupun mungkin di kantor-kantoran, itu seperti apa meyakinkan para calon customer pada saat itu ya? Pada saat itu sih gini ya Kak, kita mengenalkan ke produk dulu. Produk itu lebih ke, saya sih lebih memayoritaskan ke produknya dulu, produk knowledge-nya. Lebih untuk mengutamakan yang lebih bagus, kualitas dari itu, terus mempercayakan mereka dengan administrasi yang mungkin banyak, mungkin sekarang tuh ada mungkin kan pakai SPJ gitu kalau sekolah tuh mempertanggungjawabkan administrasi SPJ-nya. Itu juga lebih memanjakan customer untuk membawakan SPJ itu ke sekolah masing-masing. Untuk itu adalah tugas pegawai saya. Jadi sekolah itu nggak ribet dia. Dia sudah terima beres, administrasi sudah beres, dibawakan ke sekolah, jadi terima beres di sekolah gitu sih Kak. Gitu. Terus akhirnya jalan terus sekolah percaya Astungkare sampai saat ini masih sekolah percaya dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi saya tetap konsisten untuk memenuhi kewajiban tanggung jawab saya, terutama di bagian administrasi Kak. Itu sih bonusnya dari Yasira gitu. Iya. Jadi itu ya. Jadi seperti apa meyakinkan bahwa gampang loh di sini, sudah semuanya adminnya tertib ya, lengkap. Kemudian tinggal duduk manis aja di sekolah udah dibawakan gitu. Dan kita jelas dasar hukumnya, punya dasar hukum kita, izin perusahaan ada, NPWP, SIOP, TDP, jadi lengkap. Dan kita juga sudah PKP Kak gitu. Oke, aman ya, karena kan memang sekarang apa-apa di sekolah, di kantoran tuh wajib ya, lengkap ya, harus ada data-data tersebut ya, wajib punya NPWP dan lain sebagainya. Harus ada. Apalagi sekarang udah di sistem pembayaran secara transfer online. Ya online ya, jadi nggak bisa macam-macam, mereka bisa mengatasi itu teman Pro 2 ya, sudah punya lengkap dasar hukum dan lain sebagainya. Oke, kita ke mana dulu ya? Ke YouTube dulu deh ya. Antar Kak. Kita ke YouTube live chat. YouTube RRI Singaraja Official. Ada siapa nih?
Bentar, oh banyak yang ini. Oke, Tusat, mantap Kak Irma, business woman. Ya, oke, gaskan. Terus kira-kira sulit nggak untuk memulai usaha? Nah, ini gimana nih dari Gede Delix? Gimana Kak Irma? Selamat sore Gede Delik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dibilang sulit, ya memang sulit ya. Satu, karena kita harus punya tekad bulat, harus percaya diri, percaya bahwa yang kita geluti itu mampu kita jalankan sampai seterusnya, sampai kakek nenek, mungkin sampai keturunan kita gitu kan. Awalnya kalau kita bikin usaha mungkin seperti itu ya, yang benar-benar kita cintai kan gitu ya. Sesuai passion ya? Iya, sesuai passion kita. Kalau saya passionnya mungkin di dunia pendidikan, jualannya di dunia pendidikan, ya saya jalanin itu. Yang penting itu nyaman dan kedepannya bisa menguntungkan buat keluarga juga buat orang banyak kan gitu Kak ya. Terus apa tadi pertanyaan, suka dukanya ya? Bukan, sulit nggak? Oh, Susah sulitnya nggak? ya. Kalau kita memang sudah niat dari awal jalanin dengan baik dan jujur, terutama kejujuran dulu sih ya. Kalau kita dengan jujur, seumpama produk kita memang sudah diyakinkan seperti itu, dan seterusnya tetap memprioritaskan fasilitas memprioritaskan kualitas barang kita, ya yakin itu akan pasti kok jalan. Kalau dibilang sulit, susah gampang sih ya. Iya, Yang penting intinya kita yakin, percaya, dan kerja keras tetap, dan kita tetap yakin bakalan bisa jalanin semuanya sampai seterusnya gitu sih. Tadi juga Kak Irma bilang konsisten untuk bagaimana menjaga kualitas barang ya. Jangan sampai orang udah percaya tetapi kita memanfaatkan kesempatan kepercayaan orang itu terus kita cari yang biar lebih banyak cuannya, jangan gitu. Tapi bagaimana tapi kualitasnya? Kak Iren, mungkin saya tambahin ya. Mungkin kalau kebanyakan mungkin ada beberapa sekolah yang dengerin saat ini ya. Mungkin kalau saya memang sudah tahu sekolah tuh kualitas barangnya Yasira tuh seperti apa. Seperti apa ya? Karena di Singaraja mungkin ya, kalau seperti papan tulis itu sudah tidak ada yang menyamai gitu. Makanya kalau saya seandainya ngerubah itu dengan modelnya bingkai aja, jadi sekolah itu udah tahu kan. Tahu ya. Karena kalau dibilang kalau sekarang kan banyak dari bendahara jadi kepala sekolah kan gitu ya. Jadi mereka tuh udah tahu Kak, produk Yasira tuh udah tahu gitu. Kalau saya pun memalsukan seumpama saya ya udahlah biar saya dapat untung lebih banyak. Untung pikirannya ini kecuan dulu ya. Iya. Tetap kecuan. Ini kalau saya rubah jadikan mungkin saya bisa bikin sendiri lah. Kalau apalagi sekarang saya udah punya las kan gitu ya. Nggak saya ngambil jadi supplier lagi di Surabaya. Kan bisa kan gitu, agak lebih murah. Cuman sekolah itu tahu Kak, sekolah itu dia fanatik gitu loh. Kalau dia sudah tahu kualitas barangnya, oh ini bukan barang Yasira, tahu dia gitu. Jangankan gitu Kak, kadang-kadang saya bikin kalau ada mau bikin pakai, kan saya punya papan-papan data itu, kalau itu pakai banner atau stiker tuh sekolah tahu gitu. Ini bukan produk Yasira gitu loh. Jadi tahu, karena saya tuh kalau papan data itu dia screen langsung Kak. Jadi susah jiplaknya tuh susah. Gitu. Ya. Makanya tadi ditekankan bahwa bagaimana untuk mempertahankan kualitas barang ya dari Kak Irma ini sendiri. Ada satu segmen lagi teman Pro 2. Nanti buat yang masih punya pertanyaan yang belum aku bacain, sabar ya, ntar aku bacain kok. Tenang aja. Yes, teman Pro 2, udah nggak rasa kita ada di segmen terakhir aja ya untuk ngobrol bareng Mbak Irma, dan masih banyak banget sebenarnya pertanyaan yang masuk. Kita coba bacain satu persatu, mudah-mudahan semua bisa tercover ya, sudah bisa terjawab oleh Mbak Irma. Oke, Kak Irma, ini ada pertanyaan dari siapa nih? ACIR. Jujur kalau saya memulai usaha takutnya bangkrut, ada nggak kiat-kiatnya? Ini gimana nih? Belum berusaha udah takut ya duluan ya. Gimana Kak Irma? Gimana ya? Beneran ya, belum perang sudah nyerah. Sudah nyerah dulu ya. Jadi ada musuh udah mundur ya. Oke, gimana nih Kak Irma? Kalau kita harus berani, tekadnya kita harus bulat, harus berani loh. Jadi maksudnya harus berani itu harus berani bangkrut. Dan bahkan saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Hampir ya. Hampir. Okay.
Di tahun 2012 saya mengalami hal seperti itu. Hmm. Benar-benar jatuh, benar-benar semua terpuruk saat itu. Itu pengalihan dari dana komite ke dana bos, kalau tidak salah apa dana bos tidak keluar waktu itu ya. Itu saya bahkan untuk jangan sampai berubah, itu kualitas yang paling utama sih, kualitas itu kualitas, menjaga kualitas seperti apa. Oke, wow, ternyata udah mepet banget nih ya. Kak Irma, apa nih yang ingin disampaikan sama teman Pro 2, anak-anak muda yang tentunya mendengarkan, yang mungkin akan mencoba memulai membuka usaha, seperti apa nih hal-hal yang disampaikan? Buat anak muda Singaraja, terutama Kabupaten Buleleng, ayo kibarkan semangatnya untuk memulai bisnis dengan percaya diri, dengan keyakinan yang tinggi. Di bulan Agustus ini kemerdekaan, biar kita merdeka juga gitu. Jadi anak muda Singaraja, terutama yang cowok cewek, jangan pernah takut untuk memulai usaha, dan yakinkan diri sendiri dengan passion diri sendiri dan keyakinan akan usaha kita, itu yang pasti. Jadi tetap semangat, jangan pernah kendor, jangan pernah dikalahkan sama cewek, apalagi yang cowok-cowok ya. Jangan kendor tetap ya. semangat. Jadi kita tetap belajar, pengalaman kita lebih sering sharing sama teman-teman yang lebih senior. Jadi ya kuncinya optimis, percaya diri, dan jujur, itu aja sih. Oke, optimis, percaya diri, dan jujur. Oke. Wah, makasih banyak ya Kak Irma, udah sharing-sharing, kita udah ngobrol ya. Ternyata seperti itu ya teman Pro 2, untuk berbisnis itu sebenarnya ya, untuk memulai apapun memang tidak mudah, tetapi ketika kita mampu melewatinya, itu yang menjadi kebanggaan kita sendiri. So, aku Iren Amora dan juga ada Saya Irma. kita ketemu lagi di Sore Ceria.